Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya yang begitu sempurna Allah masih berikan kepada kita. Allah masih berikan, titipkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Allah masih berikan kita nikmat yang luar biasa. Kita bisa merasakan betapa manisnya iman. Betapa manisnya, nikmatnya berada di majelis ilmu. Betapa kita bisa merasakan taman-tamannya surga dengan kita tetap belajar dan nikmati jalan atau juga proses pembelajaran tersebut. Yang semoga kiranya Allah terus memberikan, menitipkan hidayah, nikmat menuntut ilmu tersebut. Dengan segala prosesnya, dengan segala kesusah payahannya, ya, dengan kita mengorbankan baik itu waktu, tenaga, bahkan harta yang kita miliki. Semoga ya, segala hal tersebut ketika kita benar-benar niatkan lillahi ta'ala, ikhlaskan niat kita, luruskan niat kita, semoga ini menjadi di antara sebab-sebab dipermudahnya untuk kita jalan menuju surga. Ya, kita ingat sebuah hadis motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ya, dalam hadis tersebut, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia bersusah payah, yang dia berusaha keras, ya, artinya dia melalui jalan dalam menuntut ilmu itu dengan segala kesusahannya, dan dia dalam menuntut ilmu tersebut dikatakan bahwasanya akan dimudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan-jalannya menuju surga. Apakah kita mengira bahwasanya jalan menuju surga itu gampang, mudah? Tidak, wahai saudaraku. Tahuilah bahwasanya jalan-jalan menuju surga dikatakan dalam hadis lainnya bahwasanya jalan menuju surga itu dipenuhi dengan onak dan duri. Betapa banyak halangan, rintangan, kesusahan. Dan kita mempermudahnya dengan menuntut ilmu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, dalam acara kajian Tazkiyatun Nufus, kita masih melanjutkan tema kita sebelumnya, masih dalam bab takwa. Sebelumnya kita sudah membahas tentang makna dari takwa, kemudian dilanjutkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, dan kita masuk kepada buah atau samaratun dari at-taqwa, buah dari ketakwaan, hasil dari ketakwaan, manfaat yang kita dapatkan. Allah janjikan, Rasulullah katakan dalam hadisnya tentang takwa itu. Nah, penting bagi kita mengetahui apa sih manfaatnya, apa sih faedahnya, apa sih buah hasil dari kerja keras kita untuk mendapatkan takwa. Sehingga ketika kita paham, ketika kita tahu apa itu manfaat, apa itu buah hasil dari takwa, maka kita akan berusaha keras untuk bisa mencapai level tersebut. Bukankah banyak dalam Al-Quran dikatakan la'allakum tattaqun? Sebelumnya apa? Sebelumnya dikatakan di sana beramal soleh, perintah berpuasa, perintah zakat, perintah salat, kerjakanlah salat, kerjakanlah zakat, berkurbanlah. Nah, ujung dari atau finish dari perbuatan tersebut, amal soleh tersebut adalah la'allakum tattaqun, supaya engkau menjadi orang yang bertakwa. Hasil, reward
Kalau dalam perkuliahan ya, ketika kita sholat pendidikan ya, sekolah pendidikan mencapai tingkatnya wisuda, maka dia mendapatkan gelar. Nah, gelar dalam agama kita yang paling tinggi itu adalah gelar takwa. La'allakum tattaqun. Nah, itulah dia hasil dari iman dan amal saleh. Iman di hati, amal saleh dengan anggota badan. Hasil dari perbuatan tersebut adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu ditempa, dididik dari hasil iman dalam hatinya, kemudian diaplikasikannya dengan amal. Ya. Karena mustahil seseorang itu bisa mencapai tingkatan derajat takwa kalaulah dia belum menjalani dua hal ini. Betul-betul menghujam di hatinya keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, keimanan kepada kitabullah, keimanan kepada hari akhir, takdir. Maka tidak mungkin ya, dia bisa benar-benar beramal saleh dengan keyakinan yang penuh. Karena ketika seseorang sudah beriman, kemudian dia beramal saleh, yakin dengan imannya tersebut, maka dia akan benar-benar dalam beramal tersebut, dia niatkan, dia luruskan, dia betul-betul menjadi tujuan hidupnya adalah akhirat. Ya, karena dikatakan banyak pepatah mengatakan bahwasanya seseorang itu penuh akalnya, sempurna akalnya ketika dia paham bahwasanya tujuan akhir dia, perdagangan yang paling besar baginya adalah akhirat, bukan dunia. Nah, karena apa? Karena diketahui bahwasanya ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan seandainya saja ya dunia ini di sisi Allah itu lebih berharga daripada sebelah sayap dari lalat ya, kata Allah dalam hadis tersebut, maka Allah tidak akan berikan kepada orang-orang kafir. Allah tidak akan berikan kepada mereka orang-orang kafir kalaulah itu berharga. Namun bagaimana? Allah berikan kepada orang-orang kafir itu menandakan tidak berharganya dunia ini di sisi Allah. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih berharga, lebih baik daripada dunia. Pernah ya suatu hari Rasulullah bersama para sahabat melewati suatu jalan. Rasulullah bersama para sahabat melewati suatu jalan, dilihat di sana kiranya ada bangkai kambing. Bangkai seekor kambing yang cacat pula. Ya, mungkin ada kupingnya hilang sebelah. Pokoknya tidak baiklah dilihat ya, tidak enak untuk dilihat karena kambing tersebut cacat, mati bangkai pula. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apakah kalian mau membeli bangkai kambing ini dengan 1 dirham saja?" 1 dirham, kata Rasulullah. Maka apa kata para sahabat? "Ya Rasulullah, jangankan membeli dengan 1 dirham, dikasih gratis saja kami nggak mau." Maka apa jawaban Rasulullah sambil tersenyum? "Beginilah hendaknya kalian kepada muamalah kalian kepada dunia kalian." Maksudnya bagaimana kata Rasulullah? Maksudnya ini gambaran ya, pengibaratan dunia bagi kaum muslimin. Allah mencintai kita dan tidak menginginkan kita bersama dunia. Maka banyak kita lihat para anbiya, para nabi. Bagaimana para nabi itu dengan dunianya? Tidak, Allah tidak berikan dunia kepada mereka. Malah mereka diuji dan terus diuji. Karena apa? Allah mencintai mereka, menginginkan mereka untuk akhiratnya, bukan untuk dunianya. Karena pada hakikatnya, pada asalnya dunia ini adalah ujian, ibtila. Adalah ladang, adalah tempat seseorang itu, seorang hamba itu diuji. Bukankah nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, dikirim ke dunia karena hukuman baginya melanggar perintah Allah ketika di surga. Maka di dunia ini adalah masa di mana manusia itu diuji. Ladang ujian, berbeda dengan nantinya di akhirat. Ketika pulang, Masya Allah, semoga kita ditakdirkan Allah termasuk para penghuni surga, maka situ adalah ladang yang betul-betul kita menikmati sebanyak-banyaknya nikmat yang Allah berikan. Adapun di dunia tidak. Di dunia hanya sekedar ya
Ya ibarat sering kita sampaikan ya, Rasulullah gambarkan seseorang itu hidup di dunia itu bagaikan seorang musafir yang dia berteduh ya, berhenti sebentar, berteduh di bawah rindangnya pohon ya. Hanya sekedar diambil istirahatnya ya. Diambil istirahatnya, dia istirahat, kemudian dia siapkan bekalnya, lalu dia berangkat kembali melanjutkan perjalanannya. Ya, kita hidup di dunia hanya sebentar. Akan dikatakan dalam Al-Quran, tak lebih ya. Katakan di sana ketika ditanya orang-orang yang mati ini dihidupkan kembali, berapa lama kalian hidup di dunia? Dikatakan olehnya paling 1,5 hari. Kemudian tidak, paling 1,5 jam. Masya Allah, dan kurang lagi. Nah ini menunjukkan bahwasanya betapa pendeknya masa kita hidup di dunia ini. Sehingga ya, kita nantinya nggak sadar ya. Kita nantinya merasa, sebentar sekali ya Allah masa hidupku di dunia. Aku belum siap dengan persiapan. Bekalku belum penuh. Ya. Maka kita meminta ya. Banyak orang-orang kafir dikatakan dalam Al-Quran, minta kepada Allah agar dihidupkan walau hanya 1 menit saja. Untuk apa? Apakah untuk melihat harta yang mereka tinggalkan? Apakah untuk melihat keluarganya? Tidak. Mereka minta kepada Allah agar bisa beramal saleh, yang kiranya amal saleh ini bisa meringankan azab mereka di neraka. Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insya Allah telah mendengarkan beberapa jeda berikut ini.